Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab ra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelum kita mulai pengajian ilmu tajwid, kita hadiah Fatihah dulu kepada para ulama, khususnya ulama-ulama Al-Quran, dan lebih khusus lagi adalah kepada pengarang kitab ini yang doa, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ulil Nuha Arwani dan Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani, Kiai Haji Muhammad Mansur Maskan almarhum. Beliau Kiai Haji Muhammad Ulil Arwani dan Kiai Haji Muhammad Ulil Albab Arwani ini adalah putra kandung dari Mbah Arwani, pengasuh pondok yang Bu'a Kudus ya. Semoga nanti dengan membaca Fatihah kita mendapat barokahnya ilmu dan barokahnya para ulama. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana khususan daruhi mu'alif hadzal kitab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji ilmu tajwid itu harus telaten ya, telaten. Ngaji ilmu tajwid itu harus telaten. Sebenarnya ngaji apa saja harus telaten. Dikasih ilmu satu, dipahami terus diamalkan, itu harus seperti itu. Apalagi yang namanya ilmu tajwid itu sebenarnya dipelajari bukan teorinya. Ya, ilmu tajwid itu sebenarnya kita pahami teori untuk diamalkan teori itu ketika kita membaca Al-Quran. Maka benar-benar harus dipahami apa yang disampaikan oleh guru-guru tajwid itu. Seperti ya ada dalam kitab tajwid, Nabaman Tajwid ya. Matan Jazariyah namanya kitabnya, Matan Jazariyah. Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhihil qur'ana athimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Wal akhdhu mengambil bitajwidi ilmu tajwid. Mengambil ilmu tajwid maksudnya mempraktekkan ilmu tajwid ketika kita membaca Al-Quran. Hatmun adalah wajib, lazimun yang sangat wajib. Mengambil ilmu tajwid itu wajib yang sangat wajib. Barang siapa lam yusahih, tidak membenarkan, tidak mensahihkan. Bahasa mensahihkan itu berarti menseratuskan. Menseratuskan maksudnya begini. Menseratuskan itu contohnya nggarap tes ya, mengerjakan ujian benar semua, nilainya sahih. Itu dapat nilai 100. Maka membaca Al-Quran itu sebenarnya harus benar semua sesuai ilmu tajwid. Enggak boleh ada yang salah, apalagi sengaja salah. Atau tidak sengaja salah tapi karena tidak mau belajar tajwid dengan benar-benar, itu namanya sama saja
kena dosa ya. Jadi kalau merasa belum bisa belajar Al-Quran dengan baik, belum bisa mempraktekkan tajwid dengan baik, ya ngaji tajwid yang telaten kepada guru. Guru menyampaikan tajwid, didengarkan, dipahami, terus dipraktekkan. Prakteknya pun di depan gurunya Al-Quran. Intinya jangan suka memperturutkan rasa malas dan sungkan. Man barang siapa lam yusahih tidak mensahihkan Al-Quran, bacaan Al-Quran, athimun dia berdosa. Dalam riwayat lain matan Jazariyah bukan man lam yusahihil Qur'ana, tapi man lam yujawwidil Qur'ana. Man barang siapa lam yujawwid tidak mentajwidkan, maksudnya tidak membaca sesuai tajwid Al-Qur'an, athimun dia berdosa. Kenapa membaca Quran tidak pakai tajwid berdosa? Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena sesungguhnya bihi dengan menggunakan tajwid itu al ilahu Allah yang sebagai Tuhan kita ya, anzala telah menurunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu diturunkan sekaligus dengan praktek tajwid yang benar. Ya, Al-Quran turun itu cara bacanya sudah pakai tajwid. Ya, Allah melalui malaikat Jibril menurunkan Al-Quran kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat terakhir. Al-Quran itu diturunkan dengan cara bacanya yang benar-benar bertajwid. Jadi Al-Quran diturunkan itu adalah dengan tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Demikian pula memakai tajwid. Wa hakadha demikian pula memakai tajwid. Minhu dari Allah atau minhu dari Rasulullah, ilaina kepada kita, wasala Al-Quran itu sampai. Al-Quran bisa sampai kepada kita sekarang sudah 1400-an lebih tahun ya, dari sejak Rasulullah. Itu dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai Rasulullah itu benar-benar diajarkan dengan tajwid yang ketat ya, dengan ilmu tajwid yang ketat. Bagaimana izharnya dibaca dengan benar, idghamnya dibaca dengan benar, ikhfa'nya dibaca dengan benar, iqlabnya dibaca dengan benar ya, gunnahnya dibaca dengan benar, matnya dibaca dengan benar. Terus huruf-hurufnya juga harus dibaca dengan benar ya. Dot dibaca dot, za dibaca za. Allah pakai lam jalalah harus dibaca pakai lam jalalah. Allah, bukan dibaca Allah pakai wawu. Nah, kalau masih mengganti huruf yang satu dengan huruf yang lain, masih mencampur adukkan bacaannya belum benar, ada idhar dibaca ikhfa, ada mat tidak dibaca mat, ada gunnah tidak dibaca gunnah, itu namanya belum sesuai dengan tajwid. Dan itu kita membaca Al-Quran tidak memakai tajwid, kita bisa jadi dosa. Niatan membaca Al-Quran biar dapat berkahnya baca Quran, biar dapat syafaatnya Al-Quran, tapi ternyata mau membaca Al-Quran tapi tidak mau belajar tajwidnya, itu nanti kita malah bisa kena dosa. Nah, solusinya gimana? Solusinya bukan berarti kita nggak mau baca Quran sama sekali, bukan. Tapi kita baca Al-Quran sambil diteliti bacaannya. Yang belum bisa cara bacanya, belajar kepada guru yang mengajarkan tajwid. Termasuk salah satunya adalah insya Allah kitab yang penuh berkah ini ya, walaupun kecil jangan dipandang kecilnya.
Ini kita walaupun kecil segini, kalau diamalkan insya Allah bacaan kita Al-Quran insya Allah itu sesuai apa tajwid yang sampai kepada Rasulullah melalui guru-guru kita, ya, sesuai sanad Al-Quran. Ya, jadi ulangi lagi, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Mengambil ilmu tajwid itu hukumnya wajib sekali. Maksudnya adalah belajar ilmu tajwid untuk nanti dipraktekkan ketika membaca Al-Quran. Praktek membaca Al-Quran dengan tajwid itu adalah praktek tajwid ketika membaca Al-Quran itu sangat wajib. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu. Siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, dia dosa, berdosa. Sengaja sudah tahu, umpama sudah tahu teorinya tajwid, ini dibaca idhar, ini dibaca ikhfa, tapi karena membacanya nggak mau teliti, yang penting cepat dapat banyak, baca Quran yang penting cepat dapat banyak, cepat dapat banyak. Padahal dia ngerti ilmu tajwid, tapi karena kurang teliti, nggak mau teliti, nggak mau sabar, nggak mau tartil, akhirnya yang idhar tidak dibaca idhar, yang ikhfa tidak dibaca ikhfa, yang mat tidak dibaca mat. Itu namanya apa? Salah tapi agak-agak disengaja, ya. Dan itu bisa dosa. Ya, seperti itu. Maka harus belajar tajwid, dan sekali lagi ilmu tajwid itu untuk para pemula khususnya harus telaten prakteknya, nggak boleh yang penting cepat, yang penting dapat banyak, baca Quran yuk yang penting dapat banyak. Setoran sama Ustadz Quran, setoran bacaannya masih salah-salah, dibetulin nggak mau, mintanya nambah, terus Pak Ustadznya suruh nurut sama murid. Harusnya adabnya mengaji, apalagi mengaji Al-Quran, itu murid itu harus pasrah total kepada Pak Ustadznya. Gitu. Kenapa praktek tajwid itu harus memakai praktek baca Al-Quran harus memakai ilmu tajwid? Li'annahu bihil ilahu anzala. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu sekaligus dengan cara baca bertajwid. Jadi Al-Quran itu dibacakan malaikat Jibril kepada Rasulullah, Rasulullah kepada para sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada muridnya lagi, sampai kepada Pak Ustadz sampai kepada muridnya. Itu semuanya adalah dengan panduan ilmu tajwid secara ketat. Ketat itu maksudnya adalah bagi pemula itu harus yang telaten, yang sabar. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Begitupun ya, begitu pula Al-Quran ini kita terima dari Rasulullah melalui guru-guru kita terus menerus sampai Rasulullah adalah dengan menggunakan tajwid, ya. Ini kalau bisa nih dihafalkan ini 2 bait, ya, biar nanti untuk penyemangat kita belajar ilmu tajwid. Oh, belajar tajwid itu hukumnya wajib toh. Prakteknya ketika membaca Al-Quran itu wajib toh, gitu. Akhirnya kita benar-benar mau belajar ilmu tajwid karena berharap nanti kalau kita membaca Al-Quran itu benar-benar banyak sekali kebaikan yang kita dapatkan. Syukur-syukur nanti Al-Quran bisa menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Di kuburan-kuburan sepi sendiri Al-Quran datang menemani. Di hari kiamat orang-orang pada kebingungan, pada susah. Ahwalu yaumil qiyamah, hiruk pikuk hari kiamat, semua orang bingung mengurus diri sendiri.
Alhamdulillah Al-Quran datang memberi syafaat kepada para pembacanya, termasuk kita. Amin ya rabbal alamin. Terus bagaimana kalau kita mendengar hukum wajib? Oh berarti wajib itu berarti berat. Jangan gitu. Kalau kita mendengar hukum wajib yang mewajibkan adalah syariat, maka kita sebenarnya harus bersyukur. Kenapa kok bersyukur? Karena seperti dalam hadis Arba'in Nawawi umpama ada di sana. Allah itu paling suka kalau hambanya itu mau melakukan kewajiban. Ora usah aneh-aneh nglakoni sing liyane wajib. Sebenarnya sunnah itu bagus sekali. Tapi sebelum sunnah itu kewajiban harus dikerjakan dulu. Kewajiban harus dikerjakan dulu. Kalau kita ngerti hukum wajib, alhamdulillah. Ya, kalau kita ngerti hukum wajib, jangan merasa berat. Tapi kita harus bersyukur. Alhamdulillah saya sudah tahu salah satu hukum Allah, yaitu hukum wajib. Wajib apa? Wajib belajar tajwid, nanti dipraktekkan ketika membaca Al-Quran. Alhamdulillah rabbil alamin. Itu saja. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk semua yang mendengarkan pengajian ini. Walaupun tidak seberapa, semoga membawa berkah fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kita berdoa lagi untuk al-mu'alif ala adina salih al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, taqabbal ya karim.